Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Keindahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai makna yang sangat mendalam. Sebagaimana kita manusia tentunya ingin mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki makna yang dalam. Namun tentunya tidak bisa dibandingkan dengan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna yang mendalam dari Asmaul Husna. Bahwa barang siapa yang menghafal atau memelihara dalam ingatannya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Lalu pertanyaannya, apakah begitu simpelnya seseorang yang hanya menghafal nama-nama Allah tersebut lalu masuk ke surga tanpa upaya ataupun effort bermujahadah dengan hawa nafsu? Sahabat insan kamil, bahwasanya ketauhidan, keimanan ini merupakan sesuatu yang tidak ternilai, yang tidak bisa dihargakan. Maka jika seseorang yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dia dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Jika dia seorang yang banyak berdosa, timbangan amal kejahatan atau kejelekannya lebih banyak, maka itu sepenuhnya berada dalam keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang yang ingkar dan pendosa dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pastinya keimanan yang sedikit tersebut, keimanan yang tipis, akan tetap memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Bahwasanya orang tersebut tidak akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pupuslah semua harapan, pupuslah semua cita-cita. Tidak akan pernah ada sedikit pun kesempatan untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih, ya, yang membakar sampai ke ulu hati. Minumannya demikian panas, ya, dan juga semuanya dalam kondisi yang sangat menderita, penderitaan yang tidak pernah ada ujung, tidak ada harapan sama sekali. Berbeda dengan orang-orang yang berdosa namun mempunyai iman di dalam hatinya, ya, ini masih ada harapan bahwasanya suatu saat nanti ketika masa hukuman di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mempunyai derajat yang berbeda dengan orang-orang yang mempunyai keimanan yang lebih tinggi dan amal soleh yang banyak. Maka tentunya kembali kepada pembahasan kenapa hanya dengan menghafal Asmaul Husna maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Ya, tentunya menghafalnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan orang-orang yang menghafal tanpa iman. Menghafal dengan keimanan berarti membenarkan, ya, nama-nama Allah tersebut. Karena di dalam Asmaul Husna ini, ya, ada tauhid dari zatnya, yakni dengan nama Ismun Jalalah, Ismun Zat, yakni lafaz Allah yang tidak mungkin dipergunakan kepada selainnya. Kemudian juga ada tauhid asma, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Dan juga ada tauhid yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan, seperti Allah Al-Mumit yang mematikan, Al-Muhyi yang menghidupkan.
Ini adalah semuanya ketauhidan yang bersumber dari hati, dari kalimat la ilaha illallah. Maka ya pentingnya kita menghafal Asmaul Husna dan terafiliasi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang ada di alam semesta ini. Namun jangan kita bandingkan atau samakan dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan antara Khalik dan makhluk itu tidaklah sama. Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan apapun juga. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman kita bahwa ketika kita bisa melihat ya segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, nah Allah Subhanahu wa taala pun ya sangat-sangat mampu untuk melihat ataupun mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Bagaimana keterbatasan pandangan kita ketika kita menatap langit yang demikian jauh, kita tidak bisa mengetahui rahasia apa di kegelapan malam sana. Ketika langit biru, kita pun tidak tahu ada apa ya di balik langit biru tersebut. Kaulah menggunakan alat-alat seperti teleskop, tapi ya, teleskop ini pun tentunya ada batasannya. Apakah sanggup teleskop ini melihat ujung-ujung langit yang tidak terbatas dari sisi aspek kita manusia? Sesungguhnya seluruh makhluknya terbatas. Allah lah yang tidak terbatas. Maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sama dengan penglihatan kita manusia. Untuk itu, sahabat insan kamil, ya, ketika kita mengimani, meyakini Asmaul Husna Al-Basir ini, maka tentunya kita akan merasa takut. Kita akan merasa malu ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat hal-hal yang tidak baik, maka kita akan merasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa malu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan ya ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Seandainya seseorang mencuri, bisa jadi ya tidak ada seorang pun yang melihat. Bisa jadi tidak terdeteksi oleh CCTV, tapi apakah mungkin tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika dia mengimani Al-Basir ini, mustahil dia akan mencuri ya. Mustahil dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun CCTV tidak bisa mendeteksi, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi ketika imannya berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tentunya orang tersebut tidak akan berani, akan malu melakukan tindakan-tindakan yang salah. Sebaliknya, ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Al-Basir, ketika melihat tindakan-tindakan baik kita, kita yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap perbuatan baik kita. Walaupun kita melakukan tindakan kebaikan tersebut tidak dilihat oleh orang lain, bahkan tidak diketahui oleh siapapun juga, ya termasuk orang terdekat kita. Tapi karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, maka kita akan tenang di dalam hati kita. Karena apa? Mustahil ya, mustahil kebaikan yang kita lakukan itu tidak berimbas kepada kebaikan kembali ya. Bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada kita. Dan kalaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tidak diketahui oleh benda-benda canggih sekalipun, kejahatan, kebaikan semuanya akan kembali kepada kita. Maka untuk itu ketika kita berbuat baik, tenanglah hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap perbuatan baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik kita. Dan jika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, pintu ampunan yang seluas-luasnya. Maka dari itu, sahabat insan kamil, pentingnya kita memahami makna Al-Basir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat diri kita, baik ketika kita berada di dalam keramaian ataupun diri kita dalam kesendirian, di siang hari, di malam hari, ataupun di pagi hari dan di sore hari.
Ya, apapun yang terlintas di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya kualitas hati kita. Apakah hati kita ini terang benderang bercahaya ataupun sebaliknya. Untuk itu, marilah dengan memahami makna al-basir ini, kita pun belajar untuk melihat kepada diri kita sendiri, melihat kekurangan diri kita sendiri, ya, melihat kebaikan orang lain, sehingga apa? Kita bisa memberikan memberikan kepada diri kita nasihat-nasihat, ya, agar perbuatan-perbuatan yang negatif, yang salah bisa dikurangi dan secara bertahap, dan juga mengupgrade diri kita untuk bertambah baik setiap masa, setiap waktu. Kita harus ingat bahwa waktu bukannya tidak terbatas. Waktu ini sangat terbatas, ya, akan tiba masanya. Waktu ini tidak lagi berjalan lagi untuk diri kita. Dan kita melihat bahwasanya satu demi satu, ya, orang-orang di usia tertentu meninggalkan kita. Dan satu saat pun kita akan meninggalkan mereka, ya, akan meninggalkan orang-orang tertentu yang ada di alam dunia ini. Walaupun usia, ya, bisa saja tidak sama, ya, bisa jadi orang yang muda itu dipanggil lebih dahulu. Tapi kita melihat secara kenyataan bahwa ya tadi usia-usia yang sudah lanjut itu, ya tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka termasuk diri kita. Untuk itu sadarilah, manfaatkanlah waktu yang tersisa agar kita tidak menjadi orang yang malang, yang mendapatkan kebinasaan, yang tentunya penyesalan tidak akan pernah kembali. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk yang berbicara, dan menjadi salah satu amal kebaikan kita, karena kita membicarakan tentang kebaikan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.